Halo bang, Hai. gue perlu mobil yang arogan, tapi bosen sama yang warna hitam. Ada nggak? Wah, lu butuh mobil arogan tapi bosen warna hitam, udah pasti Iya. ada dong. Apalagi kalau bukan, ini dia, Toyota Fortuner VRZ tahun 2019. Call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place. Halo Sobat Sambut, dimanapun kalian semua berada, kembali lagi di mobilbagus.id bersama gua Jose. Nah, hari ini kita akan membahas suatu mobil yang sebenarnya terkenal arogan ya di jalan, tapi itu balik lagi sama user atau penggunanya, yaitu Toyota Fortuner VRZ diesel tahun 2019. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mereview lebih jauh, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan konten kami yang berikutnya. Nah, kita lihat dari sisi eksterior depannya dulu nih. Udah pasti gagah dan ganteng banget, karena kalau kita lihat dari bagian grillnya ini semua udah full beraksen chrome. Jadi mewah banget pastinya. Dan yang gue paling suka nih itu dari bagian headlampnya, karena headlampnya tuh bener-bener cantik banget ya, dari ujung sini sampai ujung sini. Kesannya tuh kayak apa ya? Kayak burung elang aja gitu tajam. Kemudian udah full LED projector, baik low beam maupun high beamnya. Tapi untuk bagian fog lampnya sini, dia fog lampnya masih menggunakan lampu halogen atau bohlam. Tapi gak kalah cantik juga ya, aksen chrome-nya tuh bener-bener bikin dia cantik banget. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan, dia ada 2 titik sensor parkir yang ngebantu banget pastinya kalau misalnya teman-teman baru banget belajar pakai mobil kayak gini. Dan kalau kita lihat di bagian bawah, ground clearance-nya bener-bener tinggi banget. Jadi mobil ini cocok banget pastinya kalau kalian pakai di jalan-jalan seperti Kalimantan atau Lampung, karena ya mobil-mobil ini bisa dipakai untuk para bos-bos sawit pastinya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian samping, terutama bagian ban dulu nih guys. Untuk bannya ini pastinya profilnya udah gede banget, karena ringnya aja udah 18 inci dengan profil ban 265/60 dan dengan aksen velgnya aja udah two tone. Kita lihat juga di bagian sini ada fendernya yang cukup besar yang menggagaskan banget mobil ini. Adventure banget lah pokoknya. Kita mundur sedikit ke bagian kaca spion yang sudah full elektrik dan auto retract pastinya. Dan dia 2 warna juga ya, bagian atasnya warna putih menyatu dengan warna bodi dan bagian bawahnya berwarna hitam. Nah, kemudian untuk di bagian samping sini kita lihat handle pintunya sudah full chrome dan ada power door lock-nya juga, tapi dia juga ada anak kunci. Jadi just in case kalau misalnya kuncinya baterainya habis atau akinya soak, nah ini masih ada cadangannya. Kemudian juga di bagian atasnya ada talang air dan ada roof rack. Pokoknya mobil SUV itu nggak lengkap kalau nggak pakai roof rack pokoknya. Keren ya. Nah, di bagian bawah ini karena ground clearance cukup tinggi, jadi dia menggunakan footstep. Ada tambahan footstepnya di sini. Nah, rata-rata SUV pasti ada footstepnya ya. Karena kalau misalnya nggak pakai footstep, agak kurang ramah sama orang-orang yang badannya mungil nih, atau kita bisa bilang kurang tinggi lah gitu. Nih, kita kasih contoh ya. Nah, jadi kita naik nih. Kalau misalnya begini kan susah ya, tuh. Nah, agak tinggi nih, tuh jaraknya ya. Tapi kalau misalnya pakai footstep, nah, jadi bisa naik dengan mudah pastinya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian belakang ya guys. Di bagian belakang ini pastinya maco banget sekilas ya, bodinya tuh bener-bener gue suka banget. Dan di sini ada emblem Fortuner di tengah-tengah aksen chrome-nya. Jadi kalau misalnya mobil biasanya tulisan Fortuner, maksudnya tulisan emblemnya ya, ada di sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi dia di tengah. Dan di sebelah kanan ada tipe mobilnya, yaitu VRZ. Nah, ada yang tipe tertingginya TRD Sportivo, tapi yang baru ini sekarang dia tipe tertingginya adalah GR atau Gazoo Racing. Di bagian atas kita bisa melihat antenanya sudah menggunakan antena shark fin, dan di bagian spoilernya ada high mount stop lamp. Nah, kemudian juga untuk kamera mundur dia ada di sebelah kiri sini, dan untuk 4 titik sensor parkir pastinya ada di bagian belakang. Rasanya nggak lengkap nih kalau udah ada kamera sensor, maksudnya kamera mundur, tapi nggak ada sensor parkir. Nah, sekarang kita lihat di bagian bagasinya nih guys. Di bagian bagasinya ini ada kursi yang bisa dilipat ke kiri dan ke kanan ya. Jadi dia penglipatnya bukan ke depan. Jadi
kita bisa mendapatkan space bagasi yang luas banget pastinya. Kita bisa taruh tas golf, kemudian mau nyulik orang juga bisa banget taruh di sini. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di situ ada toolkit ya, seperti dongkrak ataupun segitiga pengaman. Kemudian di atasnya juga ada lampu. Nah, masih berfungsi dengan baik. Kemudian juga di sebelah kiri kita ada power outlet. Dan yang menarik adalah AC-nya sudah triple blower guys. Jadi sampai ke bagian belakang. Jadi penumpang baris ketiga diperhatikan kenyamanan dan keamanannya oleh Toyota ini. Dan juga yang tidak kalah penting bahwa bagasi dari Toyota Fortuner ini sudah full elektrik. Nah, kita tinggal tekan aja tombolnya. Dia bisa langsung membuka dan menutup secara otomatis. Dan juga guys, kita bisa buka dari dalam ataupun melalui remote. Jadi ada 3 cara untuk membuka atau menutup bagasi dari Toyota Fortuner VRZ ini. Nah, rasanya nggak afdol kalau misalnya kita nggak ngelihat mesin depannya. Yuk. Nah, seperti ini ya tampilan dapur pacu dari Toyota Fortuner VRZ diesel tahun 2019 ini. Jadi untuk yang mesin bensin dia ada yang berkapasitas 2700 cc, sementara untuk yang mesin dieselnya yaitu 2400 cc diesel. Dan mobil ini juga transmisinya otomatis, dan untuk spesifikasi mesinnya dengan sebagai berikut. Pastinya tenaganya badak banget, apalagi udah tahu kita mobil diesel, torsinya sudah pasti nampol ya. Jadi mobil ini cocok banget dipakai di terutama jalan-jalan seperti pegunungan atau nanjak-nanjak gitu ya. Udah pasti powernya ada banget nih. Nah, sekarang mari kita lihat bagian dalam maupun interior dari Toyota Fortuner ini. Let's go. Nah, sekarang kita udah di dalam interior nih guys. Kita mulai dari bagian door trimnya dulu nih. Untuk di bagian door trim ini semuanya udah full black, dan di sini juga kita lihat ada tombol-tombol seperti power window lock, power door lock, maupun pengaturan kaca spion tadi yang sudah elektrik dan auto retract. Nah, yang menyenangkannya dari mobil ini adalah untuk bagian power window-nya semuanya sudah full auto, baik turun maupun naik. Dan di bagian sini kita lihat ada stitching-stitchingnya ya, jadi menampilkan kesan mewah banget nih. Nah, sementara di bagian atas kita lihat ada tweeternya, dan di bagian bawah ada speakernya. Sementara untuk door pocket ini juga cukup luas ya, kalau misalnya kita mau naruh dompet atau HP juga bisa banget, dan ada cup holdernya nih guys. Kemudian juga untuk bagian kursinya juga keren banget ya. Kulit joknya ini benar-benar empuk dan terlihat mewah, ada stitchingnya, jahitan-jahitannya. Dan di bagian drivernya ini semuanya udah full elektrik nih. Udah full elektrik, naik turunnya semua pengaturannya lengkap banget lah pokoknya. Tapi sayangnya nih, untuk di bagian penumpang depan dia tidak elektrik. Jadi kayak nanggung nggak sih, kayak elektriknya cuma di bagian sisi driver aja. Tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian kita lihat di bagian setir. Di bagian setirnya ini ada wood panel serta kulit stitchingnya juga ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pengaturannya ini sudah lengkap ya. Teleskopik, tilt up dan tilt down. Nah, fitur-fiturnya juga udah pasti lengkap banget nih. Iyalah, mobil mahal pasti fiturnya udah pasti lengkap nih. Terutama di bagian sini ada cruise control, kemudian juga di sini ada pengaturan untuk MID depan ya, bagian kanan. Dan di sebelah kirinya ini ada pengaturan Bluetooth teleponi dan audio steering switch yang langsung terintegrasi dengan multimedia di bagian depannya nih. Kemudian juga ada pedal shiftnya di bagian kiri dan kanan. Yang menyenangkan juga untuk pengaturan headlampnya dia sudah auto. Jadi kalau misalnya di tempat gelap kalian lupa nyalain lampunya, nggak masalah, lampunya akan nyala otomatis. Nah, kemudian di sebelah kanan sini ada tombol start stop engine-nya. Kita langsung nyalain aja ya. Getar banget nggak nih? Nah, wajar lah ya, mobil diesel udah pasti getarnya tuh lebih pol daripada mobil bensin. Tapi ya karena fitur dan teknologinya sudah memadai, jadi teredam dengan baik pastinya. Jadi getarnya tadi cuma di bagian starternya aja. Nah, sekarang kita lihat di bagian dashboard. Di bagian dashboard juga motifnya juga bagus banget, meskipun di sini masih plastik, tapi di sini ada kayak soft touch gitu ya. Dan ada jahitan-jahitan stitchingnya. Kemudian untuk di bagian kanan, ini yang saya suka. Ada cup holdernya di bagian AC. Jadi kita bisa naruh minuman kita di sini supaya bisa lebih dingin. Nah, di bagian pojok kanan sini dia ada tombol sensor yang bisa kita matiin, tombol sensor parkir. Kemudian juga ada alarmnya, dan di sini ada tombol untuk buka bagasinya nih. Kita tinggal tekan aja, nanti dia akan langsung otomatis membuka. Dan di sebelah kirinya ini ada tombol untuk matiin ataupun nyalain power door dari belakangnya. Kemudian juga ada tuas untuk buka tutup kap bensin dan tutup kap mesin depan.
Sekarang kita beralih ke bagian MID-nya nih guys. Kita lihat di bagian MID-nya ada apa aja sih. Pengaturan seperti misalnya nampilin di odometernya, kemudian konsumsi bahan bakar rata-rata maupun secara real time. Kemudian juga ada banyak banget lagi fitur-fiturnya nih guys. Juga ada tampilan seperti eco mode maupun power mode ya. Jadi mobil ini ada dua mode berkendara. Nanti kita lihat tombolnya di sebelah kanan. Nah, kemudian di tengah-tengah sini dia ada jamnya. Kemudian juga ada tombol hazard, dan ini ada pengaturan AC-nya sebelah kiri dan kanan. Ini terlihat simetris ya, saya suka. Kemudian juga di sini berwarna abu-abu ya jahitan soft touch-nya. Jadi keren banget, ada aksen warna silver juga. Dan di sini fitur MID-nya, maksud kami fitur multimedia-nya lengkap banget. Ada bisa Bluetooth, kemudian juga DVD, kemudian juga coba kita lihat lagi ada radio udah pastinya, dan ada fitur navigasinya. Nah, sekarang kita lihat di bagian atas untuk sun visor sendiri, bahannya juga empuk banget nih. Dia ada buat taruh kartu, kemudian juga ada vanity mirror dengan lampu. Di bagian sini juga sama ya, lengkap, ada vanity mirror dan lampu. Kemudian juga ada tempat taruh buat kacamata atau e-tol juga bisa di sini. Dan di sini tampilannya juga mewah ya tuh. Untuk lampu bacanya tuh keren banget tampilannya. Dan sudah LED. Nah, untuk spionnya sudah day and night view, tapi sayangnya nggak auto ya, dia masih kayak gini bentuknya. Dan kita lihat di bagian storage depan sini. Nah, dia bukannya sudah soft opening. Ini juga agak tricky nih guys. Kita bingung bukannya gimana, tapi ternyata tombolnya yang ini. Nah, jadi logo Fortuner ini sekalian dia buat buka storage depannya. Jadi ada dua ya, di bagian atas maupun bagian bawah. Nah, sekarang kita beralih ke bagian belakang guys. Let's go. Nah, sekarang kita udah di baris kedua nih. Udah pasti enak banget, luak, legroomnya lapang, dan headroomnya semuanya ada space-nya. Dan untuk di bagian door trimnya juga aksennya sama dengan bagian depan. Ya, kacanya sudah full auto. Nah, kemudian juga untuk handle pintunya sudah chrome dan ada warna hitam dan warna coklat. Ternyata ini joknya berwarna coklat guys. Nah, untuk door pocketnya juga nggak terlalu besar tapi di sini juga ada dua cup holder sebelah kiri dan sebelah kanan. Aksennya sama ya. Nah, untuk armrest sendiri dia model gantung, kemudian juga ada cup holdernya lagi di bagian armrestnya. Nah, di bagian depan ini seat pocketnya juga ada ya. Kemudian juga ini ada apa namanya, buat gantung gitu ya. Nah, buat gantung barang ini bisa banget di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini dia power outletnya. Gitu ya. Kalau misalnya kalian bosen di perjalanan jauh, tenang aja. Di sini ada TV-nya. Kalau misalnya kalian mau nonton sama keluarga ya kan, ini dia fitur hiburan yang sangat amat berguna. Tapi ya ini mengorbankan sunroofnya. Jadi di sini nggak ada sunroof tapi diganti dengan TV. Semua orang punya selera dan pilihan. Mungkin ada yang pengen ada sunroof, tapi ada juga yang pengennya kayak ini TV. Ya mungkin kalau saya lebih ke TV kali ya, supaya kita nggak bosan di perjalanan. Di bagian atas juga untuk lampunya juga udah LED dan ada pengaturan AC-nya nih guys. Pengaturan AC-nya bisa kita atur dari sebelah sini, jadi AC-nya ini nggak bandel. Kenapa kita bilang AC-nya nggak bandel? Karena bisa diatur. Yo. Nah, sekarang mari kita coba jalan sambil kita jelasin yang lebih menarik dari mobil ini, yaitu harganya. Oke, kita jalan aja. Yuk. Nah, sebelum kita berkendara, jangan lupa untuk gunakan safety belt. Kita langsung jalan aja ya. Kesan pertama tentunya mobil ini pastinya gede banget ya. Ini kita bisa ngeliat kap depannya nih kayak apa namanya, panjang aja gitu. Oh, kalau misalnya kalian merasa visibilitasnya kurang, ya tinggal dinaikin aja kursinya. Kan kursinya udah elektrik. Ini juga mobilnya auto lock ya. Nanti kalau misalnya kita jalan, pintunya akan otomatis ngunci. Kita lihat juga DRL-nya juga dia menyala terang ya. Kalau kita lihat di pantulan mobil lain. Jadi mobil ini super ganteng pokoknya. Oke, yang paling menarik dari mobil ini juga adalah DP-nya guys. Karena kalian tidak perlu merogoh kocek yang besar untuk DP ini, karena bukan 15 juta, bukan 10 juta, melainkan DP-nya 0% aja. Kalian tidak salah dengar nih. Jadi mobil mewah ini, wah, kalian harus dapetin banget lah pokoknya. Kapan lagi mobil mewah dapat DP-nya 0% ya kan? Tapi kalau misalnya kalian pengen beli cash juga bisa banget, karena cashnya di angka 449 juta dan masih bisa nego pastinya. Kalian tinggal ngopi-ngopi cantik aja sama marketing yang ada di Alusan Automobile. Lokasinya di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Yang menarik juga dari Alusan Automobile yaitu semua mobilnya, termasuk mobil ini, tercover garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun. Dan juga
mengcover seluruh area di Indonesia, bukan cuma Jabodetabek. Jadi kalau misalnya kalian punya Instagram dan TikTok, jangan lupa juga follow kami di @mobilbagusindonesia. Pokoknya logonya sebiru-biru langit. Oke? Nah, mungkin segitu dulu aja guys untuk review dari Toyota Fortuner VRZ tahun 2019. Kalau kalian punya kritik dan saran, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian punya saran kita harus konten mobil apa lagi nih, tulis aja pokoknya di kolom komentar, oke? Jangan lupa guys untuk di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil semewah ini tapi DP 0%. Dan jangan lupa guys, di subscribe. Bye bye.